Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu. Semoga Sobat Saham dalam kondisi baik dan sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita akan membandingkan 3 saham konsumer. Lalu kita akan melihat mana yang terbaik ya, di antara Indofood, Sukses Makmur, INDF, Mayora, Mior, dan Unilever, UNVR. Ini masih dalam seri Oprek LK Full Year 2021. Sebelum kita ke 3 saham tersebut, ini saya tampilkan IDX non cyclical ya. Ini adalah indeks saham yang dihuni oleh ketiga saham tadi ya, baik Indofood, Unilever maupun Mayora. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saat ini indeks tersebut sedang bergerak naik ya Sobat Saham ya. Dan saat ini menyentuh resistennya ya di garis biru ini. Kenapa ini bisa saya buat sebagai resisten? Karena di sini banyak rejection ya. Jadi ketika dia mau naik, dia akan rejection dulu di sini, baru dia naik. Lalu di sini ada rejection lagi, di sini juga ada rejection lagi ya. Lalu dia turun, di sini ada rejection. Jadi ini merupakan salah satu resisten yang cukup kuat ya. Nah, saat ini indeks ini sudah bergerak di garis ini, dan dia hari ini tanggal 6 April ya, ini mengalami rejection lagi. Nah, ini tinggal 2 hari lagi di minggu ini ya. Ada tanggal 7 dan tanggal 8. Kita harapkan dia bisa closing di atas garis biru ini. Syukur-syukur bisa ke garis hijau ini ya. Nah, garis hijau ini merupakan resisten berikut ya. Kita lihat ya, di sini ada rejection. Dia di sini juga ya, di sini juga ya. Jadi kita harapkan dia bisa naik menyentuh garis hijaunya. Nah, ini gambar chart weekly-nya ya. Kelihatan sekali bahwa candle-nya itu bagus sekali ya. Minggu kemarin tuh bar besar, dan minggu ini juga sebenarnya dia sudah sempat ya melewati garis resisten yang biru tadi. Cuman sayang ya, hari ini kayaknya dia turun sih. Turun ya, turun. Nah, di sini ya kita lihat ya, dia merah hari ini. Semoga di tanggal 7 dan tanggal 8 dia bisa naik kembali menjadi bar biru besar ya. Kalau dia bisa menjadi bar yang biru besar, kemungkinan dia akan jadi uptrend ya Sobat Saham semua. Baik, kita akan langsung saja melakukan komparasi laporan keuangan untuk ketiga saham ini, Indofood, Mayora, dan Unilever. Pertama kita akan melihat asetnya ya. Jadi di aset lancar yang kita lihat bahwa INDF itu mengalami peningkatan yang cukup besar ya, 41,04%. Nah, Mayora hanya 1% kenaikannya, Unilever minus 13%. Untuk aset tidak lancarnya, kita bisa lihat bahwa INDF juga menduduki peringkat pertama ya. Kenaikannya tidak banyak sih, cuma 0,36%, tapi lebih tinggi dibandingkan Mayora yang hanya 0,13%. Nah, Unilever tetap ya, ini masih negatif. Jadi secara overall total asetnya ini yang menduduki peringkat pertama adalah INDF dengan kenaikan 9,94%. Sedangkan Mayora hanya 0,7% dan Unilever total mengalami penurunan 7%. Kita lanjutkan ke bagian liabilitas. Di liabilitas jangka pendek kita bisa lihat bahwa Unilever ya terbaik ya. Liabilitasnya minus, berarti dia turun. Liabilitas turun, kewajiban berkurang, dan juga resiko berkurang. Nah, ini bagus ya Unilever, penurunannya 6,8% ya. Sedangkan baik INDF ya, Indofood maupun Mayora mengalami kenaikan liabilitas jangka pendek yang lumayan besar ya, 44% dan 56%. Lalu untuk liabilitas jangka panjang, ini Mayora ya, penurunannya jauh sekali, 39%. Ini bagus sekali Sobat Saham semua. Sedangkan Unilever mengalami kenaikan kecil ya, 2,79%. Dan ya INDF ya, Indofood mengalami penurunan tapi hanya 6,6%. Jadi secara total untuk liabilitas ini dimenangkan oleh Unilever karena dia mengalami penurunan 5,45%. Sedangkan baik Mayora maupun Indofood itu mengalami kenaikan. Bahkan Indofood ini sayang sekali ya, kenaikannya cukup besar yaitu di angka 10,39%. Kita lanjutkan untuk ekuitas dan DER-nya. Nah, bagaimana dengan ekuitasnya dengan modalnya? Kita bisa lihat di sini bahwa
Indofood ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, 13,90%. Nah, ini bagus ya sobat saham semua ya. Mayora naik sih, cuman ya 0,9% ya, 98%, nggak sampai 1%. Unilever, nah ini nih sangat disayangkan, ekuitasnya mengalami penurunan ya, 12,48%. Nah, dari liabilitas dan ekuitas kita bisa menghitung debt equity ratio-nya ya, DER-nya. Dan kita bisa lihat bahwa Mayora ini DER-nya paling bagus di antara INDF dan Unilever, yaitu 76,97%, dan dia masih di bawah 100%. Sedangkan ini yang wow banget Unilever ya sobat ya. Kita bisa lihat DER-nya itu 341% loh. INDF aja juga mencapai hampir 200%. Nah, ini ya sebenarnya kurang bagus ya, karena kewajibannya cukup besar yang harus dilunasi di setiap periodenya gitu. Namun kalau kita hitung selisihnya, ini Indofood ya, ini Indofood mengalami penurunan 6,11%. Jadi bagus ya, dia berusaha mengurangi tingkat debt equity rasionya. Ya, Mayora turun ya, tapi hanya kecil ya, 0,28%. Sedangkan Unilever ini kenaikannya yang cukup sadis, 25%. Kita akan lanjutkan ke bagian rugi laba ya. Di sini kita ada pendapatan, laba tahun berjalan, dan EPS. Bagaimana dengan pendapatannya? Untuk porsi pendapatan ini dimenangkan oleh INDF ya, Indofood, karena dia mengalami kenaikan cukup signifikan, 21,55%. Mayora sebenarnya juga naik, cuman hanya 14%. Nah, Unilever ini sayang ya, mengalami penurunan ya, 7,97%. Lalu untuk laba tahun berjalan ya, jadi untuk laba tahun berjalan INDF juga memenangkan persaingan ya, dengan kenaikan 18,38%. Mayora dan Unilevernya minus ya, turun ya sobat saham ya untuk laba tahun berjalannya. Walaupun Mayora mengalami peningkatan pendapatan karena beban-bebannya cukup besar, sehingga laba tahun berjalannya ya, laba bersihnya itu turun 42%. Ini jauh sekali gitu. Unilever aja hanya turun 19%. Padahal kita lihat pendapatannya mengalami penurunan 7,97%. Nah, ini kalau sobat saham penasaran bisa dioprek si LK Mayora nih. Kenapa dia bisa turunnya jauh sekali untuk laba tahun berjalannya. Nah, dari sini kita bisa menghitung EPS ya, dengan membagikan jumlah saham beredar di masing-masing saham. Di sini kita dapatkan ya, untuk tahun 2021 Indofood itu di 870. Artinya dia ada kenaikan EPS sebesar 18,38%. Ya, ini sama ya. Jadi kenaikan EPS akan sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalannya. Nah, Mayora 53 ya hitungan EPS-nya, dan Unilever 151. Kita lanjutkan untuk menghitung. Nah, dari EPS ini kita bisa hitung harga intrinsik sahamnya berapa. Dan nanti kita juga akan lihat cash flow operation-nya ya. Di sini harga intrinsik ya, kita bisa lihat bahwa pernya Indofood ini kecil ya, 6,95. Ya, ini per di bawah 10 menurut saya tuh bagus. Kita bisa jadikan value investing. Sadis ya. Indofood consumer yang sebesar itu bisa masuk ke value investing. Ini sahamnya benar-benar turunnya drastis sekali ya di periode kemarin ya, tahun-tahun sebelumnya. Dan ini kesempatan kita sebenarnya untuk para value investor berburu berburu saham-saham kayak gini. Nah, jujur ya, terus terang saya sudah beli sih. Saya sudah beli sedikit untuk saham INDF ini, karena saya melihat dia ini udah masuk ke value investing, bukan growth lagi. Biasanya saham-saham consumer itu jatuhnya growth investing ya. Kita bisa lihat ya, Mayora saja pernya itu 31 kali gitu, Unilever 24 kali. Nah, ini sobat saham bisa lihat ya, bahwa intrinsik itu belum tentu di 10 kali gitu. Mayora aja pernya bisa sampai 31 dan Unilevernya masih 24 kali gitu. Nah, kalau misalnya Indofood ini di 6,95 kali, kebayang ya kalau dia bisa ngejar ke 20 kali aja, berapa harga sahamnya gitu. Jadi untuk menghitung harga intrinsik, EPS-nya saya kalikan dengan 10 ya. Dengan kita anggap intrinsiknya di per 10, itu harganya 8.700.
Artinya peluang kenaikan saham INDF ini jika dia mengejar harga intrinsiknya di per 10 masih ada kenaikan 43,86%. Ini bagus ya sobat saham ya. Ini saya bukannya pom-pom sobat saham untuk beli, tapi saya hanya menyampaikan data kalau INDF ini posisinya sekarang under value banget gitu. Padahal dia konsumer dengan perusahaan yang cukup besar gitu. Kita bisa compare dengan Mayora dan Unilever tadi ya. Pernya itu sudah besar sekali. Nah, ini bagaimana dengan cash flow-nya? Cash flow-nya juga bagus ya. Indofood ini mengalami kenaikan 6%, nggak terlalu besar sih, tapi lumayan. Cash flow kenaikannya 6% itu lumayan sekali. Kita lihat tuh, 14 triliun loh tahun 2021 ini dia dapat. Sedangkan Mayora sangat disayangkan turun 71%, jauh banget cash flow-nya. Dari 3,7 triliun di tahun lalu, tahun ini dia hanya bisa meraup cash flow operation hanya 1 triliun ya. Unilever ya kita tahu ya kita sudah oprek ULK-nya, dia mengalami penurunan 5,52% untuk cash flow-nya. Kita sudah analisa dan komparasi laporan keuangan ketiga emiten. Kita lihat sedikit teknikalnya. Ini saya sudah minta ke Edwill juga untuk menggambarkan chartnya ya di hari ini. Nah, ini kita bisa lihat untuk INDF kita sudah masukkan ke PSP minggu ini. Dia ada double bottom ya sobat sahamnya di sini ya, di 5.750. Dan saat ini dia sudah mantul. Lalu dia ada neckline-nya itu di 6.175. Nah, kalau dia bisa menembus neckline-nya, dia akan naik dan mengejar resisten berikutnya di 6650 ya, 6650. No, namun hari ini dia di tanggal 6 ini dia turun ya. Jadi barnya merah gitu. Kita nggak tahu apakah tanggal 7 dan tanggal 8 dia bisa kembali naik lagi mengejar ya, paling tidak ke neckline-nya dulu sih di sini di 6175. Oke. Lalu untuk Mayora ini chartnya ya seperti ini. Jadi sebenarnya dia dalam posisi downtrend, namun dia sudah berhasil break garis downtrendnya nih yang ini ya. Kita bisa lihat dia udah sempat di sini ya konsolidasi beberapa hari. Kemudian dia coba untuk keluar dari area konsolidasinya gitu ya, kotak kuning ini. Lalu sempat turun ya, retrace. Nah, ini dia ada rejection nih ya di atas kotak kuning ini. Kita akan lihat apakah dia berhasil untuk mendorong ke atas ya, naik ya. Kalau berhasil, target pertama di 1865 ya, 1865. Bagaimana dengan Unilever? Sama ya, mirip-mirip dengan Mayora ya. Jadi ini ada trend line-nya, downtrend-nya, dia masih downtrend, tapi dia sudah berusaha menembus garis downtrend-nya. Lalu dia sudah retest juga di sini ya, di sini. Nah, ini kita lihat ya, sempat naik kencang ya, setelah ini mengalami rejection dia naik kencang, tapi tanggal 6 ini dia merah kembali. Nah, kita belum tahu nih apakah dia akan retest kembali trend line-nya ya. Kalau memang iya, kemungkinan dia bisa bertahan, dia bisa kembali mantul dan akan mengejar dulu nih ya. Di sini kita lihat ya, rejection ini adalah resisten berikutnya di 3790. Kita akan lihat market berkata apa nih. Apakah sudah saatnya Unilever untuk rebound atau masih akan melanjutkan penurunan ya, downtrendnya, kita belum tahu. Itu saja analisa dari ketiga saham ya non cyclical, yaitu indeks saham-saham konsumer primer ya sobat saham semua. Semua analisa yang kami sampaikan di sini disclaimer on, silakan ya, kalau memang mau beli ditanggung masing-masing resikonya ya sobat saham. Jadi jangan salahkan saya hanya memaparkan analisa di sini. Nah, silakan sobat saham lakukan analisa kembali, baik secara teknikal, secara bandarmologi gitu ya. Apakah memang saham ini layak kita beli? Entah Indofood, entah Mayora ataupun Unilever. Untuk bandarmologi ya, sobat saham bisa lihat ya 2 video bandarmologi yang sudah kami upload ya di channel ya. Jadi bisa dilihat bagaimana cara kerja bandar, melahap trader retail, dan juga bagaimana cara berteman dengan bandar. Terima kasih untuk yang sudah subscribe ya, yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jadi bagi yang belum subscribe, silakan ya tekan loncengnya juga, subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Semoga video yang kami paparkan hari ini bermanfaat untuk sobat saham semua dan bisa digunakan sebagai
trading ya idea ya. Mungkin sobat saham tertarik untuk membeli saham konsumer karena biasanya sih kata orang kalau menjelang mau lebaran ini saham-saham konsumer itu akan naik ya. Kita lihat saja apakah benar seperti itu. Itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.